Tapi ada Pak, maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan Saya terus. nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihan. Dengan pemain yang akan dibawa oleh Bapak Erick Thohir, pemain-pemain pencarian dalam naturalisasi untuk menguatkan timnas Indonesia, sama ada senior, bawah 23, bawah 20 ataupun bawah 17 tahun di Piala Dunia nanti. Jadi Bapak Erick Thohir mencoba untuk memperkuatkan. Dengan salah satu exco Pak Arya menanyakan kira-kira siapa pemain-pemain grade A yang dibidik atau pemain-pemain yang bermain di luar ya, terutama di Belanda untuk bisa masuk di tim nasional kita. Ini nampaknya seperti dirahasiakan dan ada semacam Erick Thohir, Victor Gyökeres resmi dinaturalisasi. Langkah strategis menuju Piala Dunia 2025. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi mengumumkan bahwa Victor Gyökeres telah sah menjadi warga negara Indonesia. Striker yang selama ini berkarir di Eropa itu kini siap mengibarkan bendera merah putih di dada, setelah menjalani seluruh rangkaian proses naturalisasi. Keputusan ini bukan sekadar menambah amunisi di lini depan Garuda, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju cita-cita besar Indonesia, tampil di Piala Dunia 2025. Selama beberapa bulan terakhir, isu naturalisasi Gyökeres terus menghiasi pemberitaan olahraga nasional. Proses yang melibatkan pemerintah, DPR, hingga berbagai pihak terkait akhirnya rampung sesuai rencana. Begitu seluruh dokumen disahkan, Gyökeres resmi menyandang status sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Supporter pun langsung menyambut gembira keputusan ini, menjadikannya trending di media sosial, lengkap dengan ungkapan rasa bangga dan harapan tinggi terhadap masa depan sepak bola nasional. Erick Thohir menyebut naturalisasi Gyökeres sebagai langkah strategis yang tidak boleh dipandang semata-mata sebagai solusi jangka pendek. Dengan usianya yang masih produktif, pengalaman panjang di kompetisi Eropa, serta kualitas kelas dunia, Gyökeres adalah investasi besar untuk masa depan. Ia bukan hanya sekadar pemain yang ditugaskan mencetak gol di FIFA Matchday, melainkan bagian dari proyek besar PSSI untuk membawa timnas Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Piala Dunia 2025 menjadi target yang kini semakin realistis. Dengan sistem baru yang memberikan slot lebih besar untuk Asia, Indonesia memiliki peluang lebih baik untuk lolos. Namun, peluang itu hanya bisa dimaksimalkan bila tim memiliki kualitas dan kedalaman skuad yang memadai. Kehadiran Gyökeres di lini depan akan menambah daya ledak Garuda, melengkapi pemain-pemain lain yang sudah lebih dulu berjuang di kualifikasi. Sejak awal, Erick Thohir konsisten menegaskan bahwa naturalisasi hanya diberikan kepada pemain yang benar-benar dibutuhkan. Indonesia membutuhkan penyerang berkelas yang bisa menjadi pemecah kebuntuan. Selama ini, timnas sering kesulitan menembus pertahanan rapat lawan, meski dominan dalam penguasaan bola. Gyökeres datang dengan reputasi sebagai mesin gol, seorang striker yang bisa mencetak gol dari berbagai situasi, baik melalui sundulan, tendangan jarak jauh, maupun penyelesaian akhir cepat di kotak penalti. Keputusan naturalisasi ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendukung prestasi olahraga nasional. Dukungan penuh dari Presiden hingga DPR membuat proses berjalan lancar. Situasi ini menunjukkan sinergi positif antara federasi, negara, dan masyarakat untuk mengangkat sepak bola Indonesia. Dengan dasar yang kuat ini, langkah menuju Piala Dunia 2025 bukan lagi mimpi, melainkan target yang sedang dikejar bersama-sama. Di sisi lain, kehadiran Gyökeres memberi efek domino pada atmosfer sepak bola nasional. Supporter merespons dengan semangat luar biasa. Tiket laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon langsung ludes terjual, sebagian besar penonton ingin menyaksikan debut sang striker naturalisasi. Media sosial dipenuhi gambar dan video penyambutan Gyökeres, lengkap dengan ucapan selamat datang dan doa agar ia sukses mengharumkan nama bangsa.
Pelatih Patrick Kluivert kini memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menyusun strategi. Dengan Gyökeres sebagai ujung tombak, Kluivert bisa memainkan skema dua striker bersama Joel Piroe, atau menempatkannya sebagai target man tunggal dengan dukungan dari winger cepat seperti Emiliano Jonathans. Variasi serangan ini jelas akan memperkaya permainan Garuda, membuat lawan lebih sulit membaca pola. Dalam jangka panjang, keberadaan Gyökeres akan meningkatkan standar kompetisi internal di timnas. Para penyerang lokal akan terdorong untuk terus berlatih keras demi mampu bersaing memperebutkan posisi inti. Hal ini menciptakan suasana kompetitif yang sehat dan mendorong peningkatan kualitas secara menyeluruh. Bahkan, para pemain muda yang melihat kiprah Gyökeres bisa menjadikannya inspirasi untuk berkembang ke level lebih tinggi. Naturalisasi Gyökeres juga menjadi sinyal kuat bagi para pemain keturunan lain yang masih ragu-ragu. Dengan melihat dukungan publik yang begitu besar dan proyek jangka panjang PSSI, banyak talenta diaspora Indonesia di Eropa bisa semakin tertarik untuk ikut serta. Semakin banyak pemain berkelas yang bergabung, semakin kuat pula pondasi tim nasional menuju ajang-ajang bergengsi dunia. Piala Dunia 2025 sendiri menjadi obsesi baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan perubahan format turnamen, peluang Asia terbuka lebar. Indonesia, yang selama ini hanya menjadi penonton, kini melihat celah nyata untuk lolos. Tapi peluang itu hanya bisa diwujudkan jika skuad benar-benar siap secara teknis dan mental. Naturalisasi Gyökeres adalah salah satu bagian dari strategi itu. Ia diproyeksikan menjadi ujung tombak yang akan membawa Indonesia melewati fase kualifikasi yang ketat. Kehadiran Gyökeres juga mengubah cara pandang dunia terhadap sepak bola Indonesia. Selama ini, Indonesia kerap dipandang sebagai negara dengan basis supporter besar tetapi minim prestasi. Kini, dengan berani merekrut striker top Eropa, Garuda menunjukkan keseriusan untuk bersaing di level tertinggi. Langkah ini sekaligus meningkatkan reputasi PSSI sebagai federasi yang berani membuat keputusan strategis demi kemajuan. Dari perspektif supporter, debut Gyökeres bukan hanya soal laga FIFA Matchday melawan Lebanon atau Taiwan. Lebih dari itu, debut ini dilihat sebagai simbol kebangkitan, momen di mana timnas mulai melangkah ke panggung yang lebih besar. Puluhan ribu penonton dipastikan akan memenuhi Gelora Bung Tomo dengan semangat membara, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh kebanggaan, dan menantikan gol pertama Gyökeres dengan seragam merah putih. Atmosfer seperti ini akan menjadi bahan bakar semangat bagi seluruh pemain. Dengan dukungan publik yang begitu besar, setiap gol, setiap tackle, setiap penyelamatan akan terasa lebih bermakna. Gyökeres, yang baru saja sah menjadi bagian dari bangsa Indonesia, akan merasakan betapa istimewanya membela Garuda di depan supporter yang begitu fanatik. Bagi Erick Thohir, ini hanyalah langkah awal. Ia menegaskan bahwa transformasi sepak bola Indonesia tidak bisa dilakukan dalam semalam. Naturalisasi Gyökeres adalah bagian dari perjalanan panjang, yang harus diikuti dengan pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas liga domestik, hingga perbaikan infrastruktur.